sang penemu yang imajinatif. Di sebuah kota kecil yang penuh dengan keajaiban, ada seorang anak laki-laki bernama Ryan. Ryan sangat suka menemukan hal-hal baru dan memiliki imajinasi yang besar. Dia percaya bahwa dengan ilmu pengetahuan dan kreativitas, dia bisa membuat perbedaan di dunia. Ryan sangat peduli pada lingkungan dan ingin menemukan cara untuk membantu mengurangi limbah. Suatu hari, dia punya ide brilian. Dia ingin menemukan sesuatu yang bisa mengubah sisa makanan menjadi kompos yang berguna. Ryan bekerja keras di lab khususnya, menggunakan bahan-bahan sederhana seperti ember, tanah, dan cacing. Dia ingin menciptakan sistem yang bisa mengurai sisa makanan dan mengubahnya menjadi kompos yang kaya akan nutrisi, yang bisa membantu tanaman tumbuh. Setelah banyak percobaan dan penyesuaian, Ryan menyelesaikan penemuannya pengompos makanan. Itu adalah wadah khusus yang memudahkan pengumpulan sisa makanan dan mengubahnya menjadi kompos. Ryan ingin menunjukkan kepada orang lain betapa mudahnya membuat kompos dan mengurangi limbah. Dia mengundang orang-orang dari kotanya untuk mencoba pengompos makanan. Mereka belajar cara memisahkan sisa makanan mereka, meletakkannya di pengompos, dan membiarkan cacing dan bakteri melakukan keajaibannya. Kabar tentang penemuan Ryan menyebar, dan semakin banyak orang mulai menggunakan pengompos makanan. Kota itu menjadi tempat yang lebih hijau, dengan lebih sedikit limbah makanan yang masuk ke tempat sampah. Penemuan sederhana Ryan menginspirasi orang lain untuk memikirkan bagaimana mereka bisa mengurangi limbah dan merawat bumi. Mereka memulai proyek pengomposan mereka sendiri dan berbagi apa yang mereka pelajari dengan teman-teman dan tetangga mereka. Ryan bangga dengan apa yang telah ia capai. Dia tahu bahwa bahkan penemuan kecil bisa berdampak besar pada lingkungan. Dia terus menemukan cara baru untuk membantu bumi, selalu percaya bahwa setiap orang bisa membuat perbedaan. Dan begitulah kisah Ryan, si pemecah masalah yang kreatif, menjadi simbol inspirasi bagi semua orang. Ini menunjukkan bahwa dengan kreativitas, tekad, dan keinginan untuk membantu, kita bisa menemukan solusi sederhana untuk melindungi planet ini dan membuatnya menjadi tempat yang lebih baik untuk semua. Penjelajah yang berani menaklukkan hal yang tidak diketahui. Dahulu kala, ada seorang anak muda bernama Tom. Dia suka menjelajah dan berpetualang. Suatu hari, ia memutuskan untuk menjelajahi lingkungannya sendiri. Tom mengemas tasnya dan melihat peta. Dia ingin melihat hal-hal baru dan pergi ke tempat-tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Dengan kegembiraan di hatinya, ia memulai perjalanannya. Tom menemui bukit besar. Ia mendaki dan mencapai puncaknya. Pemandangannya sungguh indah. Ia merasa bangga telah mencapai puncak itu. Selanjutnya, Tom masuk ke dalam hutan. Hutan itu penuh dengan pohon-pohon tinggi dan suara-suara menarik. Ia berjalan dengan hati-hati dan mendengarkan nyanyian burung. Suatu tempat yang tenang. Kemudian, Tom menemukan sebuah aliran air. Ia melangkah di atas batu-batu dan merasakan air sejuk di kakinya. Ia melihat bebek-bebek berenang dengan bahagia. Tom tersenyum pada mereka dan melanjutkan perjalanannya. Di sebuah lapangan, Tom menemukan bunga-bunga berwarna-warni. Wanginya sangat harum, lebah dan kupu-kupu terbang di sekitarnya membuatnya semakin indah. Tom duduk dan menikmati pemandangan yang menakjubkan. Tom memiliki banyak petualangan lainnya. Ia memanjat pohon, berteman dengan tupai, dan menemukan sebuah taman yang istimewa.
Setiap hal baru membuatnya merasa berani dan bahagia. Ketika matahari mulai terbenam, Tom kembali ke rumah. Ia lelah namun bangga atas apa yang telah ia lakukan. Ia menunjukkan kepada temannya dan tetangga bahwa menjelajah di sekitar rumah bisa menjadi sesuatu yang menarik juga. Dan begitulah kisah Tom mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa menjadi pemberani dan ingin tahu di tempat tinggal kita sendiri. Ada banyak hal menakjubkan yang bisa kita temukan jika kita membuka hati dan pergi berpetualang dalam skala kecil. Pentingnya rasa hormat memperlakukan orang lain dengan baik dan penuh perhatian. Dahulu kala, di sebuah kota kecil, terdapat seorang anak laki-laki bernama Ryan. Ryan senang bermain dengan teman-temannya di taman setiap hari. Suatu siang yang cerah, Ryan melihat seorang anak baru bernama Rasha duduk sendirian di bangku. Dia terlihat sedih dan kesepian. Ryan tahu bagaimana rasanya ditinggalkan. Jadi dia memutuskan untuk mendekatinya dan memperkenalkan dirinya. "Hai, saya Ryan," katanya sambil tersenyum. "Maukah kamu bergabung dan bermain bersama kami?" Rasha terkejut namun tersenyum balik dan mengangguk. Ryan dan teman-temannya menyambut Rasha dengan hangat, membuatnya merasa diikut sertakan dan bahagia. Mereka bermain permainan, berayun-ayun di ayunan, dan tertawa bersama. Seiring berjalannya waktu, Ryan melihat sesuatu yang istimewa pada Rasha. Dia memiliki bakat dalam menggambar dan menyukai membuat karya seni yang indah. Ryan mengagumi bakatnya dan memutuskan untuk menunjukkan penghargaannya dengan menghargai kemampuannya. Dia mendorong Rasha untuk berbagi gambar-gambarnya dengan teman-teman mereka dan bahkan membantunya mengatur pameran seni kecil di taman. Pada pameran tersebut, teman-teman Ryan terkesima dengan karya seni Rasha. Mereka bertepuk tangan dan bersorak, menunjukkan penghargaan mereka terhadap bakatnya. Rasha berseri-seri dengan kegembiraan dan rasa terima kasih, tahu bahwa teman-teman barunya menghargai dan menghormatinya apa adanya. Sejak hari itu, Ryan dan teman-temannya belajar tentang pentingnya menghormati. Mereka memperlakukan satu sama lain dengan kebaikan dan perhatian, selalu menghargai dan menghormati bakat masing-masing. Persahabatan mereka menjadi lebih kuat, dan mereka menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana setiap orang merasa dihormati dan dianggap. Kisah Ryan dan Rasha mengajarkan kepada anak-anak di kota bahwa menghormati berarti memperlakukan orang lain dengan kebaikan dan perhatian. Ini menunjukkan kepada mereka bahwa dengan menunjukkan rasa hormat, mereka dapat menciptakan hubungan yang bermakna, membuat orang lain merasa dihargai, dan membangun komunitas yang penuh dengan cinta dan persahabatan. Pemimpi yang berani mengejar tujuan tanpa rasa takut. Dahulu kala, ada seorang anak laki-laki pemberani bernama Kairun. Dia memiliki impian besar untuk menjadi seorang astronot dan menjelajahi luar angkasa. Setiap malam, dia akan menatap bintang dengan tekad di matanya. Meskipun beberapa orang tidak percaya pada mimpinya, Kairun tidak pernah kehilangan keberaniannya. Dia tahu bahwa dengan kerja keras dan keberanian, dia bisa mencapai apapun. Dia menghabiskan berjam-jam belajar tentang ruang angkasa dan membangun model roket untuk memahami cara kerjanya. Saat dia bertambah dewasa, Kairun menghadapi tantangan dan rintangan. Beberapa orang meragukan dirinya karena berasal dari kota kecil.
Tapi dia tidak pernah membiarkan hal itu membuatnya patah semangat. Dengan dukungan keluarganya dan teman-teman terdekatnya, dia memutuskan untuk mengejar mimpinya dengan sepenuh hati. Khairun bergabung dengan klub sains dan mengikuti pelatihan untuk belajar lebih banyak tentang eksplorasi luar angkasa. Dia bahkan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan seorang astronot sungguhan yang menjadi mentornya. Bersama-sama, mereka bekerja keras untuk mempersiapkan Khairun menghadapi pelatihan yang ketat untuk menjadi seorang astronot. Ada saat-saat ketika Khairun merasa takut atau meragukan dirinya sendiri, tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia tahu bahwa keberanian berarti melewati tantangan dan percaya pada dirinya sendiri. Akhirnya, tiba hari di mana Khairun dipilih untuk melakukan misi luar angkasa. Saat pesawat luar angkasa meluncur ke luar angkasa, Khairun merasa campur aduk antara kegembiraan dan kagum. Dia melayang tanpa beban, melihat bumi dari atas. Mimpinya menjadi kenyataan karena dia memiliki keberanian untuk mengejarnya. Kisah Khairun menginspirasi orang di seluruh dunia. Dia menunjukkan kepada mereka bahwa dengan keberanian, tekad, dan kerja keras, mereka bisa mencapai impian mereka. Dia menjadi simbol keberanian dan mendorong orang lain untuk percaya pada diri sendiri. Dan begitulah, perjalanan penuh keberanian Khairun tidak hanya membawanya keluar angkasa, tetapi juga menyulut semangat di hati orang lain. Kisahnya mengingatkan semua orang bahwa mimpi bisa jadi kenyataan dengan keberanian dan tekad. Dia menunjukkan kepada dunia bahwa setiap pemimpi yang penuh keberanian memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan. Kekuatan dari kejujuran, sebuah pelajaran tentang kepercayaan. Dahulu kala, di sebuah desa kecil, ada seorang anak bernama Tim. Tim suka bermain dengan teman-temannya. Tapi kadang dia membuat kesalahan. Suatu hari, Tim tanpa sengaja merusak mobil mainan favorit temannya. Dia merasa takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Alih-alih menyembunyikan kebenaran, Tim memutuskan untuk jujur. Dia mendekati temannya dan berkata, "Maaf sekali, aku tanpa sengaja merusak mobil mainanmu. Aku tidak bermaksud begitu, dan aku sangat menyesal." Awalnya, teman Tim terkejut, tapi kemudian tersenyum dan berkata, "Terima kasih karena sudah berani jujur, Tim." "Tidak apa-apa. Kecelakaan memang bisa terjadi. Aku menghargai kejujuranmu." Tim merasa lega karena temannya memaafkannya. Dia belajar bahwa menjadi jujur itu penting karena itu menunjukkan bahwa dia bisa dipercaya. Dia menyadari bahwa mengatakan kebenaran, meskipun sulit, adalah hal yang benar untuk dilakukan. Sejak saat itu, Tim berjanji untuk selalu jujur. Dia tahu bahwa ketika dia berkata jujur, orang akan lebih mempercayainya dan menghormatinya. Persahabatannya menjadi lebih kuat karena teman-temannya tahu bahwa mereka bisa mengandalkannya untuk selalu jujur. Tim juga menemukan bahwa bersikap jujur membantunya merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Dia tidak perlu menanggung beban kebohongan atau khawatir ketahuan. Kejujuran memberinya rasa kebebasan dan ketenangan di hatinya. Seiring Tim bertambah dewasa, dia terus berlatih jujur dalam semua aspek kehidupannya. Dia dikenal sebagai orang yang dapat diandalkan dan bisa dipercaya. Orang mencari nasihatnya dan menghargai pendapatnya karena mereka tahu bahwa dia akan selalu berkata jujur. Kisah Tim mengajarkan anak-anak bahwa kekuatan dari kejujuran itu penting untuk membangun hubungan yang kuat dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain.
Ini menunjukkan kepada mereka bahwa bersikap jujur mungkin tidak selalu mudah, tetapi adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kisah Tim menjadi pelajaran tentang kepercayaan, mengingatkan anak-anak bahwa kejujuran adalah kekuatan luar biasa yang membawa kebahagiaan dan membangun persahabatan yang abadi. Sebuah gelombang kebaikan, menebar kebaikan di masyarakat. Dahulu kala, ada seorang gadis baik hati bernama Alice. Dia suka membuat orang bahagia dan percaya bahwa bahkan tindakan kebaikan kecil bisa membuat perbedaan besar. Suatu hari, Alice melihat Pak Jenkins kesulitan membawa tas belanjaan yang berat. Dia menawarkan bantuan dan mereka berjalan bersama, berbicara dan tersenyum. Pak Jenkins merasa berterima kasih dan tidak lagi merasa kesepian. Dia menyadari bahwa sedikit bantuan bisa berarti banyak. Karena kebaikan Alice, Pak Jenkins memutuskan untuk membantu Nyonya Thompson dengan memotong rumput halamannya. Nyonya Thompson sangat berterima kasih dan membuat kue untuk Nyonya Garcia sebagai ucapan terima kasih. Nyonya Garcia sangat terharu sehingga dia membagikan kue tersebut kepada anak-anak di desa. Anak-anak membuat gambar-gambar berwarna-warni dan kartu untuk pasien di rumah sakit. Para pasien tersenyum dan merasa dicintai. Tindakan kebaikan itu terus berlanjut di desa itu, orang-orang saling membantu dan menunjukkan kasih sayang. Desa itu menjadi komunitas yang hangat dan penuh kebaikan. Alice sangat kagum dengan dampak dari kebaikannya. Dia menyadari bahwa meskipun dia masih muda, dia bisa membuat perbedaan. Alice terus menyebarkan kebaikan dengan membantu teman-teman, berbagi mainan, dan memberikan senyuman hangat. Desa itu menjadi terkenal karena kebaikannya. Orang dari tempat lain datang untuk melihat cinta dan perhatian itu. Kebaikan Alice telah membuat perbedaan besar dalam kehidupan semua orang. Dan begitulah, kisah Alice dan ombak kebaikan mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menjadi baik. Ini menunjukkan kepada mereka bahwa bahkan tindakan kebaikan kecil bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Perjalanan rasa syukur, menemukan kebahagiaan dalam berkah setiap hari. Dahulu kala, di sebuah desa kecil di Indonesia, ada dua sahabat terbaik bernama Budi dan Rudi. Mereka mencintai desa mereka yang nyaman dengan sawah-sawah indah dan pohon kelapa yang bergoyang. Budi dan Rudi memiliki hati yang besar dan bersyukur atas segala hal baik dalam hidup mereka. Setiap pagi, Budi dan Rudi bangun dengan senyuman. Mereka bersyukur kepada alam semesta atas hari yang indah yang akan datang. Mereka menyukai suara burung yang bernyanyi dan hembusan angin lembut di pipi mereka. Suatu hari, Budi dan Rudi memutuskan untuk pergi dalam petualangan khusus. Mereka ingin menemukan dan menghargai semua hal baik di sekitar mereka. Mereka mulai dengan mengucapkan terima kasih kepada keluarga mereka atas cinta dan perhatian yang diberikan. Saat menjelajahi desa, Budi dan Rudi menemukan banyak berkah untuk disyukuri. Mereka menyukai bunga-bunga warna-warni di sepanjang jalan dan mengucapkan terima kasih kepada para petani atas sayuran yang mereka tanam. Budi dan Rudi juga bersyukur atas tetangga mereka yang baik hati. Mereka berbagi senyuman dan kata-kata baik, membuat semua orang merasa bahagia. Mereka belajar bahwa rasa syukur dapat menyebar kegembiraan dan membuat desa menjadi tempat yang lebih baik. Budi dan Rudi juga menikmati alam. Mereka duduk di pinggir sungai, mendengarkan suara air yang damai. Mereka berterima kasih kepada sungai atas keindahannya dan ketenangannya. Mereka belajar menikmati hal-hal sederhana dan merasa bahagia.
Saat Budi dan Rudi melatih rasa syukur setiap hari, mereka merasa lebih bahagia dan puas. Mereka menyadari bahwa bahkan di saat sulit, masih ada hal-hal untuk disyukuri, seperti teman yang membantu dan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Orang-orang di desa melihat perubahan yang terjadi pada Budi dan Rudi. Mereka terinspirasi dan mulai bersikap bersyukur juga. Desa menjadi tempat yang penuh kegembiraan di mana setiap orang menghargai dan peduli satu sama lain. Petualangan rasa syukur Budi dan Rudi mengajarkan mereka untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sehari-hari. Mereka tahu bahwa rasa syukur dapat membuat hidup mereka lebih baik dan juga membantu orang lain. Mereka menjadi contoh dari rasa syukur, menunjukkan kepada orang lain bagaimana menjadi bahagia dan menghargai semua hal indah dalam hidup. Dan begitulah cerita petualangan rasa syukur Budi dan Rudi menjadi kisah yang tercinta di desa mereka di Indonesia. Ini mengajarkan anak-anak untuk bersyukur atas momen-momen sederhana dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Melalui rasa syukur, mereka akan menemukan kebahagiaan sejati dan cinta yang mendalam terhadap keajaiban hidup yang luar biasa. Impianku sebagai dokter, menyembuhkan dengan kasih sayang dan perhatian. Dahulu kala, ada seorang anak bernama Ray yang memiliki impian besar. Dia bermimpi menjadi seorang dokter ketika dewasa nanti. Impian Ray adalah membantu orang merasa lebih baik dan membuat mereka tersenyum. Dia tahu bahwa menjadi seorang dokter berarti menyembuhkan dengan kasih sayang dan perhatian. Setiap hari, Ray bermain dokter-dokteran dengan boneka-bonekanya. Dia memeriksa mereka, membalut luka-luka mereka yang pura-pura, dan mendengarkan detak jantung mereka. Ray sangat senang merawat pasien boneka-bonekanya dan membayangkan dirinya melakukan hal yang sama untuk orang sungguhan suatu hari nanti. Saat Ray tumbuh dewasa, dia belajar dengan giat dan mempelajari tentang tubuh manusia. Dia membaca buku-buku tentang berbagai penyakit dan bagaimana dokter dapat membantu mengobatinya. Ray terpesona dengan cara-cara obat dapat membuat orang merasa lebih baik. Suatu hari, Ray mengunjungi sebuah rumah sakit bersama orang tuanya. Dia melihat para dokter dan perawat bekerja tanpa henti untuk membantu para pasien. Kebaikan dan kasih sayang yang mereka tunjukkan menyentuh hatinya. Ray tahu bahwa ini adalah jalur yang ingin dia ikuti. Beberapa tahun kemudian, impian Ray menjadi kenyataan. Dia lulus dari sekolah kedokteran dan menjadi seorang dokter. Setiap hari, dia masuk ke rumah sakit dengan senyuman, siap membantu mereka yang membutuhkan. Dia menyapa pasiennya dengan kebaikan dan mendengarkan keluhan mereka dengan penuh perhatian. Impian Ray untuk menyembuhkan dengan kasih sayang dan perhatian menjadi kenyataan. Dia memberi kenyamanan bagi yang sedang sakit dan membuat mereka merasa aman. Pasien-pasiennya percaya padanya dan merasa bersyukur atas kehadirannya. Melihat senyum dan rasa terima kasih dari mereka membawa kebahagiaan bagi hatinya. Dan begitulah, Ray menjalani impiannya sebagai seorang dokter, menyembuhkan dengan kasih sayang dan perhatian. Dia membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain dengan membantu mereka merasa lebih baik, sesuai dengan impian selama ini. Perjalanan Ray mengajarkan anak-anak akan pentingnya mengikuti impian mereka dan menggunakan bakat mereka untuk membawa kebahagiaan dan kesembuhan kepada orang lain. Seorang insinyur masa depan, membangun jembatan dan inovasi. Dahulu kala, ada seorang bocah kecil bernama Sam. Dia suka membangun hal-hal dan menyelesaikan masalah. Mimpinya adalah menjadi seorang insinyur dan menciptakan struktur luar biasa seperti jembatan dan bangunan. Setiap hari, Sam bermain dengan balok mainannya dan membangun menara dan jembatan tinggi.
Orang tuanya melihat semangatnya dan mendorongnya untuk mempelajari lebih banyak tentang teknik. Saat Sam tumbuh dewasa, dia belajar teknik di perguruan tinggi. Dia mempelajari berbagai jenis jembatan dan bagaimana cara membuatnya. Jembatan favorit Sam adalah yang besar dan melintasi lembah dalam. Suatu hari, Sam mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan konstruksi. Dia bekerja dengan sebuah tim untuk membangun sebuah jembatan baru di kota mereka. Sam sangat bahagia melihat impiannya menjadi kenyataan. Setiap hari, Sam dan timnya bekerja keras untuk membangun jembatan itu. Mereka menggunakan pengetahuan teknik mereka untuk membuatnya kuat dan aman. Sam memperhatikan setiap detailnya. Akhirnya, jembatan itu selesai. Sam bangga melihat orang dan mobil melintasinya. Jembatan itu menghubungkan berbagai tempat dan membuat kehidupan menjadi lebih mudah bagi semua orang. Sam menjadi seorang insinyur yang sukses. Dia merancang bangunan yang membantu menghemat energi dan melindungi lingkungan. Karya Sam membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dan begitulah, impian Sam menjadi seorang insinyur menjadi kenyataan. Dia menunjukkan kepada anak-anak betapa pentingnya mengikuti impian mereka dan menggunakan keterampilan mereka untuk membuat perbedaan. Sayap pilot yang membumbung tinggi di langit. Dahulu kala, ada seorang anak laki-laki bernama Ben yang sangat mencintai pesawat terbang. Dia bermimpi menjadi seorang pilot dan terbang melintasi langit. Ben sering melihat pesawat terbang dengan penuh semangat dan membayangkan dirinya yang menerbangkannya. Saat Ben tumbuh dewasa, cintanya pada pesawat semakin kuat. Dia membaca buku dan menonton video tentang pesawat dan pilot. Kamarnya dipenuhi dengan model pesawat dan poster. Suatu hari, Ben pergi ke pameran udara bersama orang tuanya. Dia melihat pesawat melakukan trik di langit dan tahu dia ingin menjadi seorang pilot. Ben belajar keras di sekolah dan mempelajari bagaimana pesawat terbang. Setelah menyelesaikan sekolah, Ben pergi ke sekolah penerbangan. Dia berlatih di simulator penerbangan dan mempelajari navigasi dan cuaca. Akhirnya, dia melakukan penerbangan pertamanya sebagai pilot magang. Ben mengikuti panduan instrukturnya dan merasakan sensasi terbang. Selama pelatihannya, Ben menghadapi tantangan dan harus bekerja keras untuk meningkatkan kemampuannya. Dia belajar bagaimana mengatasi situasi yang berbeda dan membuat keputusan cepat saat terbang. Tekad dan ketekunan Ben membantunya mengatasi rintangan dan menjadi seorang pilot yang percaya diri. Dengan lebih banyak latihan, Ben menjadi seorang pilot yang handal. Dia belajar bagaimana navigasi dan berkomunikasi dengan pengendali lalu lintas udara. Impian Ben untuk terbang menjadi nyata. Beberapa tahun kemudian, Ben menjadi seorang kapten di sebuah maskapai penerbangan. Dia membawa penumpang ke berbagai tempat, berbagi kecintaannya pada penerbangan. Kerja keras dan semangat Ben membuatnya menjadi seorang pilot yang dihormati. Dan begitulah, impian Ben menjadi seorang pilot menjadi kenyataan. Ceritanya mengajarkan anak-anak untuk mengikuti impian mereka dan bekerja keras. Ben menunjukkan kepada mereka bahwa dengan tekad, mereka bisa mewujudkan impian mereka.